Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Sidik, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Ardia Saputra, Hanandra Ihwan, Muhammad Zulfikar, ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tentang materi pemotongan, pengaluran, dan pembentukan secara manual. Pemotongan dan pengaluran dengan panas. Pemotongan dengan panas, pengaluran, dan pembentukan dengan menggunakan bahan bakar gas oksigen atau yang disebut dengan nyala api digunakan pada berbagai proses pengerjaan di industri yang dalam penerapannya adalah merupakan kesatuan pengerjaan fabrikasi. Industri umumnya menggunakan gas asetilin, LPG, ataupun gas campuran lainnya sebagai bahan bakar gasnya, di mana satu dan yang lainnya mempunyai kelebihan dan kekurangan serta disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya. Yang pertama A. Pemotongan dengan panas secara manual. 1. Kita akan bahas peralatan utama. Peralatan utama yang digunakan untuk memotong dengan mempergunakan gas nyala api relatif sama dengan peralatan yang digunakan pada proses pengelasan dengan oksi asetilin. Perbedaannya hanya pada pembakarnya atau yang disebut blow pipa. Di samping pengaturan tekanan kerjanya juga berbeda. Pada proses pengelasan dengan oksi asetilin menggunakan mulut pembakar berupa tip las atau yang disebut dengan welding tip. Sedangkan pada proses pemotongan dengan gas adalah berupa pembakar potong yang disebut cutting nozzle atau attachment. Ada dua jenis pembakar potong yang bisa dipergunakan pada proses pemotongan. Selanjutnya kita akan membahas peralatan pengaluran dengan nyala api. Proses pengaluran, pemotongan, dan las oksi asetilin secara manual merupakan proses di mana bila dilihat dari penggunaan alatnya adalah relatif sama, yakni sama-sama menggunakan peralatan utama yang sama seperti silinder bahan bakar gasnya asetilin atau LPG, silinder oksigen, regulator, dan pembakar. Proses pengaluran menggunakan peralatan bahan bakar gas dan oksigen atau nyala api yang disebut flame jogging merupakan proses yang hampir sama dengan proses pemotongan dengan oksi bahan bakar gas. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk nozzle yang dibutuhkannya. Selanjutnya kita akan bahas keselamatan dan kesehatan kerja pemotongan dan pengaluran. Bahaya utama dari pemotongan dan pengaluran dengan nyala api relatif tidak berbeda dengan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh pengelasan. Pada proses pemotongan dan pengaluran dengan nyala api secara manual dapat menimbulkan bahaya-bahaya seperti 1. Panas dari nyala api pada pemanasan awal dan pemotongan. 2. Radiasi inframerah dan cahaya tampak yang menyilaukan mata. 3. Percikan api dan terak yang ditimbulkan. 4. Asapnya. Dan 5. Konsentrasi bahan bakar gasnya. Pemotongan dengan nyala api secara manual sedapatnya dimulai pada tepi pelat, karena pada pemotongan dengan gas diperlukan sisi pelat yang terbuka atau panas yang cukup atau bahan mulai mencair untuk memulai suatu pemotongan yang cukup. Bila pemotongan dilakukan jauh dari tepi atau di tengah pelat, maka pemanasan akan menjadi lama di daerah pemotongan. Terlalu panas maka akan mempengaruhi kualitas dari akhir potongan tersebut. Untuk keadaan ini ada dua metode yang dapat dilakukan, yaitu 1. Memakai pahat untuk membuat torehan atau cekungan pada permukaan sehingga tepi bekas pahatan yang akan memanas dan terbakar dengan lebih cepat daripada hanya mencoba memanaskan permukaan yang lain, sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemotongan. 2. Membuat lubang bor kecil sebagai permulaan pada
diperhatikan untuk dapat memotong secara lurus, akurat, dan peralatan potong manual. Pastikan ukuran nozzle yang tepat untuk ketebalan bahan yang akan dipotong. 2. Tekanan gas yang diperlukan atau sesuai dengan tabel atau tipe memotong. 3. Pastikan bahwa nozzle dengan keadaan kondisi baik. Bentuk nyala api harus sesuai ketentuan minimal saat nyala api asalin tanpa ada tekanan oksigen. Seharusnya panjang nyala kira-kira 30 mm dan nyala untuk pemanasan awal adalah nyala netral. 3. Ujung dari api pemanasan dari awal kira-kira 2 mm dan permukaan polat yang dipotong. Bila memotong lurus, pastikan nozzle tegak lurus terhadap permukaan polat pada semua arah. Saat memotong, mengiring pastikan pancaran memotong pada sudut yang tepat. Kecepatan pemotongan yang dibutuhkan dalam potongan lurus bisa diukur dengan memperhatikan suara dan pancaran yang dibutuhkan dalam perkepanjangan. Terakhir, jika akan menembus lubang dengan goresan pahat untuk memulai pemotongan permukaan atau pada bilang pelat, maka prosedur dapat dilakukan sebagai berikut. Permukaan pada bidang pelat, maka prosedur yang dapat dilakukan yaitu panaskan bekas pahatan secara tegak lurus, temperatur kira-kira 400 warna merah. Kemudian miringkan ke arah garis potong. Tekan oksigen potong sehingga terak potong terbuang dan tidak memantul ke arah nozzle. Pada saat pemotongan dimulai, pemotongan digerakkan perlahan sampai nozzle berdiri tegak untuk dapat menembus lubang seluruhnya. Teknik-teknik pengaluran. Secara umum, teknik-teknik pengaluran dengan nyala api secara manual adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyalakan pembakaran dan atur nyala api netral. Yang kedua, lakukan pemanasan awal dengan cara melewatkan nyala api beberapa kali sepanjang garis alur sehingga temperatur bahan kira-kira 100 Celcius. Yang ketiga, arahkan api pada titik permulaan dengan sudut kira-kira 20 derajat ke 40 derajat. Permukaan yang dipanaskan menjadi merah cemerlang sebelum pancaran dimulai. Yang keempat, saat bahan meleleh, rendahkan nozzle pengaturan dengan sudut kira-kira 7 derajat. Yang kelima, pastikan bahwa nozzle tidak terayun di luar garis sepanjang proses pengaluran dan kecepatan gerakan pengaluran dapat dilakukan dengan secara stabil sehingga menghasilkan lebar sekitar 6-12 mm. Yang di bawah ini adalah gambar 7 urutan pengaluran dan gambar 8 contoh hasil pengaluran. Berikut ini beberapa efek pengaluran nyala api potong terhadap hasil pemotongan. Yang pertama, hasil yang baik. Yang kedua, pemotongan terlalu cepat. Yang ketiga, pemotongan terlalu lambat. Yang keempat, nozzle terlalu jauh. Yang kelima, nozzle terlalu dekat. Yang keenam, pemasaran awal berlebihan. Yang ketujuh, pemasaran awal kurang. Yang kedelapan, tekanan oksigen potongan terlalu tinggi. Yang kesembilan, nozzle kotor. Perubahan bentuk pada logam. A. Pemanasan dan pendinginan pada logam. Jika sebagian dari suatu logam dipanaskan secara terus-menerus, maka panas akan menyebar atau akan memanaskan di seluruh bagiannya. Dan pada waktu yang bersamaan akan terjadi pertambahan volume logam sesuai dengan tinggi temperatur pemanasan dan jenis bahan tersebut. Bila logam tersebut didinginkan kembali secara perlahan tanpa adanya media pendingin dalam keadaan bebas, maka ukuran logam tersebut akan kembali seperti semula. Sebagai contoh, perubahannya dapat diperhatikan gambar berikut. Manual secara merata dan menyusul secara merata. Namun, bila saat pemanasan berlangsung, tetapi bagian logam tersebut tertahan dengan arti kata saat terjadi pertambahan volume ke segala arah tertahan, maka pembesaran hanya terjadi pada bagian yang tidak tertahan. Dengan demikian, setelah pendinginan,
maka perubahan ukuran yang terjadi akan permanen, dan pada bagian yang tertahan akan terjadi penyusutan ukuran. Gambar 8. Contoh pengembangan dan penyusutan pada logam yang dipanaskan. B. Distorsi. Perubahan bentuk atau penyimpangan bentuk yang diakibatkan oleh panas, yang diantaranya adalah akibat proses pemotongan, pengaluran dengan panas, ataupun pengelasan. Pemuaian dan penyusutan benda kerja akan berakibat melengkungnya atau tertariknya bagian-bagian benda kerja sekitar daerah pemanasan, misalnya pada saat proses pemotongan dan pengaluran dengan menggunakan nyala api. 1. Penyebab terjadinya distorsi. Tiga penyebab utama terjadinya distorsi pada konstruksi logam adalah: 1. Tegangan sisa, 2. Pengelasan, 3. Pemotong dengan panas atau nyala api. Kedua, pengontrolan distorsi. Pengontrolan distorsi pada proses pengerjaan dengan panas, khususnya pada pemotongan dengan menggunakan nyala api, dapat dilakukan dengan: 1. Menggunakan meja penyangga, 2. Pemotongan seimbang, 3. Pemotongan terputus-putus, 4. Pemotongan berantai, 5. Penggunaan baji atau pasak. 3. Penanganan distorsi. Metode paling efektif untuk penanganan distorsi adalah dengan menggunakan panas dan kombinasi tekanan secara mekanik. Panas digunakan untuk mengembangkan dan menyusutkan logam sehingga perubahan dimensi akan menjadi tetap, sedang tekanan mekanik dilakukan untuk mengarahkan atau menekankan ke arah yang diinginkan, yakni dengan menggunakan alat-alat pengukur atau alat pengikat, alat pres. Kombinasi penggunaan panas dan tekanan akan lebih baik dan efektif dari menggunakan salah satu dari keduanya. Jika kombinasi panas dan tekanan diterapkan, maka penekanan adalah untuk memegang atau mengarahkan bagian logam dan tidak menghasilkan bengkokan yang nyata.